Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Selamat siang Ibu Yeni. Selamat siang Bu Aurel. Aduh, terima kasih ya sudah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan observasi dalam Sama-sama. kegiatan supervisi akademik berbasis coaching. Ya. Ya. Dalam kegiatan praobservasi ini ada beberapa hal yang saya akan bertanya kepada Bu Yeni terkait dengan supervisi ini. Yang pertama saya ingin bertanya, kira-kira nanti besok itu pembelajarannya apa, di kelas berapa, kemudian materinya apa, begitu. Besok itu pembelajarannya di kelas 10 hutan. Kebetulan jadwal saya pas di kelas 10 hutan. Iya, ya. Ya, jadi besok materinya itu tentang bisa sulit. Identifikasi. Materinya itu tentang membaca, reading. Mereka akan diarahkan untuk membaca. Setelah itu ada bentuk soalnya, mereka mengidentifikasi kembali teks yang sudah dibaca. Oh, dikasih bentuk soalnya, Iya. Kemudian mengidentifikasi Iya, apa yang mereka baca itu. Teks kembali. Identifikasi teks. Tujuan pembelajarannya, tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan materi ini. Tujuan yang ingin dicapai itu siswa dapat mengetahui kalimat-kalimat yang diidentifikasi kembali. Kalimat-kalimat itu apakah ada di dalam teks atau tidak ada. Tujuannya. Iya. Kemudian strategi pembelajarannya nanti seperti apa, Bu Yen? Strategi pembelajaran kebetulan kan mereka sudah ini, kita besok itu cuma review saja. Oh, review. Cuma review, kan kemarin mereka sudah identifikasi, kemudian saya juga sudah koreksi. Iya. Sudah bisa dipilah mana yang bisa, mana yang belum bisa. Jadi nanti kita kelompokkan lagi. Oh iya, oke. Jadi kita review saja. Review saja. Itu strateginya. Kemudian dalam kegiatan proses pembelajaran itu kira-kira strategi penilaiannya itu Ibu seperti apa untuk menilai? Strategi penilaian menilai secara kelompok. Oh, secara kelompok. Strateginya menilai secara kelompok, karena yang kemarin kan saya sudah menilai secara personal. Sekarang kita berkelompok. Jadi yang bisa dan yang bisa, yang tidak bisa. Apa saja yang dinilai? Dari aspek apa saja? Aspek yang dinilai. Apakah dinilai? Ya. Pengetahuan. Karena besok itu kerja kelompok, jadi penilaian pertama kan kerjasamanya. Oke. Apakah siswa bisa bekerja sama atau dia lebih senang bekerja sendiri? Itu aspeknya. Kemudian kalimat-kalimat yang diidentifikasikan itu apakah benar atau tidak. Kemudian apa harapan Ibu Yeni dengan kegiatan pembelajaran ini? Karena ini pembelajaran tentang membaca, reading, jadi harapan saya itu memotivasi mereka untuk bisa membaca dengan baik. Oke. Kemudian kira-kira
kalau ini bahasa Inggris nih, bukan bahasa Indonesia. Kalau Iya. bahasa Indonesia mungkin mereka lihat begini pasti akan membacanya pasti dengan. Tapi kalau bahasa Inggris kan pasti adalah kesulitan-kesulitan. Kira-kira apa saja kesulitan nanti yang misalnya, yang kira-kira Ibu Yeni prediksi kira-kira nanti kesulitan apa sih anak-anak yang hadapi? Kesulitan yang pertama pasti mereka mungkin banyak yang belum bisa membaca. Cara bacanya itu tidak semua siswa tahu. Ada yang baca menurut tulisannya. Cara Kemudian bacanya. ada yang sudah bisa juga sudah baik, cuma mereka masih malu untuk bacanya, lebih berani Lebih untuk berani. baca. Itu kesulitan yang pasti. Oke. Baik, terima kasih Ibu Yeni. Ini apa hal-hal yang perlu yang saya harus ketahui dalam kegiatan nanti observasi besok. Iya. Mudah-mudahan nanti besok kita ketemu di jam pertama ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Yeni dalam kegiatan praobservasinya. Selamat Sama-sama siang. Ibu Aurel, selamat siang. Inside your bedroom, we stopped counting the days, lost in the rhythm. Good morning, everybody. Good morning, ma'am. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Thank you. Not so bad. Today we are going to learning about gravity. I want to reviewing your last material about it. You have to done it, but we have to review, ya. Kalian sudah belajar tentang ini, tapi kita akan mengulang lagi. 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu, kalian sudah belajar tentang ini, tapi hari ini kita akan review. I want to know, do you remember that or no? Mem ingin tahu apakah kalian masih ingat atau tidak. Okay, before that I want to check your attending for today. Who is sick, who is absent, siapa yang sakit, siapa yang alpa atau bolos ada? Asrul ya? Oke, Asrul is sick, ya? Dia sakit ya? Oke. For start our learning today, I have to share your book. And now I want you to open page number 104. 104. Kalian buka buku halaman 104. Sudah? Okay, we will reading together. I will read and you listen to me. I will read it. Yang ini memang akan baca yang ini ya. Oke, ada beberapa, there are some purpose, ada beberapa tujuan yang akan kita capai dalam mempelajari materi ini. Yang pertama adalah the first is identify context. Identify context, main ideas, and detail information. Kita akan mengidentifikasi kalimat-kalimat, idea atau ide, serta informasi yang detail dari suatu teks. Kemudian yang kedua, communicate simple ideas and opinions. Kita akan mengkomunikasikan ide-ide dan pikiran yang sederhana dari dalam teks tersebut. Kemudian yang ketiga, the last one is write an expository text about gravity. Tujuan yang ketiga adalah kalian akan menulis teks expository. But now I just want you to identifying this text.
Hari ini kalian hanya akan identifikasi teks tersebut. Kalimat-kalimat mana yang ada di dalam teks. Sebentar baru kalian akan lihat contohnya. Okay, now ma'am will read and you listen to me carefully about expository text. Di bawahnya, lihat di bawahnya. Yang ini. Expository text is a text that conveys fact and opinion about a topic. So, expository text adalah sebuah teks yang menyampaikan fakta atau opini tentang suatu topik. Jadi teks expository itu dia menyampaikan suatu fakta atau opini atau pikiran di dalam topik yang akan kalian baca nanti sebentar. Next, one form of expository text is analytical exposition. Ya, salah satu teks expository adalah ide-idenya dalam sebuah teks. Dia menyampaikan kepada pembacanya. It aims to persuade the readers to adopt the position taken by writer. Tujuan si penulis menulis expository text ini untuk mengajak pembaca berada di posisinya. Jadi ketika kalian baca itu seolah-olah kalian ada di dalam teks tersebut. Seolah-olah kamu tuh pemerannya, penulisnya. Dia ingin membuat pembaca merasakan apa yang ia rasakan. Oke? I think my explanation clear. Do you understand? Kalian mengerti yang Mem jelaskan tadi ke tidak tentang expository text dan analytical. Jadi expository text itu apa? Teks yang mana Dewi? Oke, teks yang di dalamnya berupa fakta dan fact and opinion. Ada tulisan di situ fact and opinion itu fakta dan pikiran. Fakta dan opini. Pikiran tentang suatu topik. Sedangkan analytical exposition itu elaborasi ide penulis tentang suatu isu. Jadi teks-teks itu bisa berupa teks tentang isu-isu apa saja. Okay, I think that's all my explanation. Do you understand? Or any questions? Ada pertanyaan? No, if no questions, it means that you understand about my explanation ya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti Mem anggap kalian mengerti tentang apa yang sudah Mem jelaskan. Okay. Now I want you to open your book for page number 112. You have to learning this. I'm sure you know 112 ya. Kalian sudah pernah pelajari, kita cuma reviewing aja. Dan 112. Okay, this is your exercise. For 2 weeks ago, 2 atau 3 minggu yang lalu itu you done your exercise ini with your friends, with group ya. Kalian menyelesaikan tugas ini dengan teman-teman grup kalian. Okay, now I want you do it. 112. 112. Okay.
Now I want you to write your name and your class here. Don't forget to write day and date. Tulis nama kalian di sini, nama kelas, hari dan tanggal hari ini. Ya, jangan tulis hari dan tanggal hari ulang tahunmu, jangan. Tulis hari dan tanggal hari ini, today. Ya, kalian tulis dulu, nanti baru Mem jelaskan bagaimana kalian mengerjakan. Menjelaskan caranya. Your dictionary, kamusnya ada. Kemudian kalian centang. Jika kalimatnya ada di teks 1, berarti centangnya di teks 1. Atau teks 2, centangnya di teks 2. Kemudian, the second, tick both if the statement is found or discussed in both expository text 1 or expository text 2. Kalian centang di both. Both itu artinya kedua-duanya. Kedua-duanya artinya ada di teks 1 dan ada di teks 2. Jadi misalnya kalimat yang pertama itu dia ada di teks 1, dia ada juga di teks 2. Berarti kalian centangnya di both, kedua-duanya. Next, tick neither if the statement is not found or not discussed in both expository text 1 and expository text 2. Kalian centang di neither. Neither it's mean in or Indonesian mean tidak kedua-duanya, tidak ada di kedua-duanya. Jadi kalian centang di neither kalau kalimatnya itu di teks 1 tidak ada, di teks 2 tidak ada. Ya. And the last one, read the two texts again carefully this time. Pay attention to the details, then select the best answer. Yang terakhir nih perintahnya, kalian baca lagi baik-baik, baca dengan seksama teks 1 dan teks 2, kemudian kalian centang atau pilih jawaban yang paling benar. Jadi kalian punya centang-centang tadi tuh usahakan benar. Ya, dia memang ada di teks 1, atau dia memang ada di teks 2, atau dia ada di kedua-duanya, atau tidak pada kedua-duanya. Kemudian on the table, lihat. Di situ ada your notes. Catatan kalian. Catatan kalian itu dikosongkan saja. Jadi kalian pilih centangnya sampai di neither. Ya. Oke, please do it right now. Silakan dikerjakan sekarang. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Kalau dikerjakan sendiri, berarti kalian bisa menilai dirimu sendiri. Saya bisanya sampai di mana. Before that, any questions? Ada pertanyaan? Perintahnya? Do you understand? Okay.
Share your friends for you. You correct your friends. Your friends exercise. Teks 2, oke, dia ada di teks 2. Next, gravity connects the public and the artist. Has the power to affect people positively. Text 1. Next, gravity is committed without permission on another person's property. Tulisannya di mana? Propertinya ada di mana? Next. Kalian bisa apa? Bisa tahu saya ini senang membaca atau tidak? Tadi pasti ada yang tidak baca, pasti dia ingat-ingat saja. Ini pasti yang ini. Oh, you not reading well ya? Kalian baca, minat bacanya kurang toh? Ada yang menyadari? Meli menyadari bahwa minat bacanya kurang. Oke, ada yang benar semua? Salah semua? Oke, Cantika dia salah semua karena dia jawabannya 2. Tadi kan Mem sudah bilang, if you don't understand, if you not understand, you may ask for me. Makanya kita sebelum mengerjakan tugas tuh penting sekali kita mengetahui perintahnya. Baca perintahnya. Tadi kan Mem sudah jelaskan. Inggris and Indonesianya sudah. Terus I ask you and smile. Oke, tidak apa-apa ya. This is experience, learning experience for us. Ini pengalaman yang sangat berharga untukmu. Ya, Rickson ya? Rickson belum tuh? Belum. Oke. Yang belum nanti bisa bertukar dengan temannya ya. We will meet again next week. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Oh no, 2 minggu ke depan. And Oke, baik, terima kasih Bu Yeni yang pada pagi hari tadi sudah melaksanakan kegiatan observasi saya dalam kegiatan supervisi akademik. Ya, ya sama-sama Bu Aura. Ya, baik Bu Yeni sama ini, bagaimana perasaannya setelah selesai mengikuti supervisi tadi? Perasaan saya senang. Anak-anak sudah bisa mengikuti dengan baik. Apa yang diberikan saya menjelaskan kepada mereka juga sudah lumayan lah, sudah bisa dimengerti dengan baik. Ya, dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin. Ya. Kemudian apakah tujuan pembelajaran hari ini yang Ibu menurut Ibu Yeni apakah itu sudah tercapai atau bagaimana menurut Ibu Yeni? Tujuan pembelajaran tadi kan yang sudah saya sampaikan itu kan tujuannya mereka mengidentifikasi kalimat yang ada di dalam teks-teksnya. Ya. Pada dasarnya sudah tercapai karena hanya beberapa anak saja yang mungkin karena kemampuan mereka untuk menulis itu lambat. Jadi ada yang beberapa tidak terselesaikan
Sedangkan yang sudah selesai tadi langsung kita cek bersama jawaban mereka. Iya. Jadi Eh, sudah tercapai. Iya, jadi berarti ada sebagiannya sudah tercapai, tapi ada beberapa anak yang belum tercapai karena kemampuan menulisnya lamban. Iya, kemampuan menulis. Untuk anak yang berkemampuan menulisnya lamban, kira-kira nanti adakah apa yang Ibu Yeni pikirkan sehingga anak-anak yang tadi kemampuan menulisnya lamban dia akhirnya menjadi bisa? Kira-kira apa? Langkah apa yang Ibu? Kalau untuk anak-anak yang menulisnya lambat, Iya. sudah saya pikirkan untuk mereka mungkin saya kasih berikan latihan menulis. Tapi kalau kita mau menulis tentunya kita harus bisa melihat dengan baik tulisannya. Ya, tulisannya melihat tulisannya dengan baik, kemudian mereka bisa menulis dengan baik juga. Jadi yang bisa saya lakukan itu ya melatih mereka terus-menerus untuk menulis saja bagiannya itu. Iya, khusus yang anak-anak yang Khusus memang yang tadi yang lambat memang menulis. kemampuan menulisnya lambat. Nah, kemudian tadi saya melihat ada beberapa siswa yang tadi kerjanya lebih cepat selesai, tapi ada juga yang belum selesai. Ya, itu bagaimana menurut Ibu Yeni kalau menghadapi Kalau siswa-siswa? menurut saya yang siswa yang mengerjakan lebih cepat, mungkin mereka kan ini cuma review saja, Iya, review. mungkin mereka sudah tahu ya, mereka sudah tahu oh ini jawabannya ini. Jadi mereka mengerjakan lebih cepat. Tapi mengerjakan lebih cepat itu belum tentu mereka bisa benar semua sesuai dengan ingatannya. Iya. Lalu untuk anak yang tadi yang kerjanya lambat, salah satu faktor itu yang pertama tadi mereka lambat menulis. Kemudian tidak sempat membaca juga. Tidak sempat membaca. Ya. Itu ada juga yang waktu hari lalu itu mereka tidak masuk, sehingga mungkin baru melihat soalnya. Ya. Kira-kira strategi apa nanti yang kedepannya untuk menghadapi siswa-siswa yang tadinya seperti tadi itu ya? Ada yang kan lalu ada yang ikut, ada yang tidak ikut. Itu kan akhirnya mereka pembelajaran itu tidak seragam jadinya. Iya. Nah, bagaimana kan bagi siswa-siswa yang nanti yang tidak ikut kemarin, pada akhirnya jawabannya juga kan akhirnya tidak sebagus yang hadir minggu lalu kan? Strategi yang akan saya ambil untuk anak-anak yang memang lalu tidak ikut, seperti tadi mereka sudah ikut lagi, mungkin mereka bisa mengulang kembali mengerjakan apa yang sudah dikerjakan. Tadi kan tujuannya tuh kan mereka membaca, tapi karena ini review, mereka sudah pernah membaca sehingga mereka sudah tahu jawabannya. Itu bagi anak-anak yang lancar-lancar saja ya? Yang lancar-lancar. Sedangkan yang tidak ikut ini, mereka harus kembali membaca lagi, kemudian mencari tahu kalimat-kalimat itu ada di mana. Baik, itu berarti dimulainya kapan? Yang bagi anak-anak yang tadi yang kurang-kurang tadi? Yang jelas pada saat jam pelajaran. Pada jam, berarti minggu depan pas jam normatif begitu ya. Oke, baik, terima kasih, berarti mulai minggu depan ya. Terima kasih Bu Yeni atas reviewnya, refleksinya. Mudah-mudahan dengan anak-anak tadi yang belum bisa tadi, dengan yang kurang lambat menulis, dengan strategi-strategi tadi yang Ibu Yeni sampaikan, sehingga mereka juga bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh Ibu Yeni. Baik, terima kasih Bu Yeni. Selamat pagi. Selamat pagi. Itu saja. Reviewnya itu hanya